hampir semua rekomendernya itu perbaiki mutu guru. Oh itu yang iya, hampir semuanya merekomendasikan karena memang hanya guru-guru yang berkualitas lah mampu melahirkan, mampu mengakselerasi kualitas pendidikan. Kita ingat betul kemarin tuh Sekretaris Kemdikbud mengatakan bahwa Capital Human Index itu harus menjadi prioritas program untuk menjamin bahwa Indonesia Emas itu bisa betul-betul bisa kita capai. Tanpa dukungan kualitas sumber daya manusia yang baik, ini saya pikir justru akan sulit untuk dicapai. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Lampung Kultur sekalian. Kembali kita berbincang kali ini dengan Mas Gino Panoli. Kita pada kesempatan ini akan menggali persoalan di dunia pendidikan, karena Mas Gino Panoli adalah aktivis, bahkan bisa dibilang pakar ini untuk dunia pendidikan di Lampung khususnya. Selamat berjumpa kembali Mas Gino. Selamat malam. Ya, sehat Mas? Hari alhamdulillah. Ya, kita malam ini khusus sesinya ini soal dunia pendidikan ini Mas. Waduh. Ya, isu yang berat dan menarik ini. Dan menarik. Ya. Tapi kita mau bicara mulai dari pangkal atau yang besarnya dulu Mas. Aku pengen tanya soal apa sih sebetulnya problem utama di dunia pendidikan kita ini di Indonesia atau di Lampung khususnya. Kan banyak problemnya, mulai dari misalnya keterbatasan jumlah guru, kemudian minim prasarana-sarana, kemudian mahalnya dana pendidikan dan lain-lain, itu banyak, itu macam-macam. Nah, menurut Mas Gino sendiri, berdasarkan pengalaman, pengetahuan Mas Gino, apa sih sebetulnya problem utama pendidikan di dunia pendidikan kita, khususnya di Lampung nih Mas? Ya, terima kasih pemirsa Lampung Kultur yang berbahagia Mas Ari. Tentu kita membicarakan persoalan pendidikan ini persoalan yang sangat fundamental, karena memang amanah Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan untuk itu. Salah satu tujuan kita bernegara kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebentar lagi dalam hitungan dekade ya, mungkin 2 dekade lagi kita sudah memasuki tahun emas, 100 tahun Indonesia merdeka, 2045 yang akan datang. Tentu kita mengharapkan pada masa Indonesia emas itu bangsa Indonesia betul-betul memang dalam situasi yang mencapai puncak lah, negara yang maju dengan ditandai kualitas sumber daya manusianya yang memang sudah sangat berkualitas, sehingga mampu membawa bangsa ini menuju bangsa yang unggul ya, sebagaimana dicita-citakan oleh para founding father. Problemnya adalah memang sampai hari ini pendidikan sendiri ternyata belum bisa keluar dari persoalan-persoalan fundamental yang ada. Persoalan-persoalan klasik. Iya, justru harusnya pendidikan menjadi penyelesaian masalah, tapi justru menjadi bagian daripada masalah itu sendiri. Dan ini menyangkut hampir di semua level. Ya. Kalau kita bicara tentang komparatif hasil-hasil studi yang memang kredibel gitu ya, lembaga PISA misalnya, menempatkan Indonesia kan memang masih dalam tataran-tataran yang masih sangat rendah. Di ASEAN kita juga masih yang terendah. Boleh dikatakan pada posisi-posisi bawah. Di dunia internasional juga masih jauh gitu ya, baik dari sisi numerik, matematikanya, sains, kemudian dari sisi bahasa. 3 komponen ini kan menjadi indikator penting untuk menilai kemajuan sebuah bangsa. Ternyata ini semuanya kita juga masih tertinggal gitu ya. Bahkan posisi-posisi kita
masih di 170-an di antara 180 rankingnya. Artinya memang bukan kita selalu pesimis, tetapi faktual memang seperti itu gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang Human Capital Index gitu ya. Jadi ketika kita menuju tahun emas 2045, harusnya human capital ini kan menjadi hal yang penting, karena kebermajuan sebuah bangsa hanya dengan kualitas sumber daya manusianya yang bisa bersaing. Faktanya adalah kita masih di ranking yang bawah juga. Ya gitu, kita masih di ASEAN aja, jangankan dibandingkan dengan Singapura yang memang menduduki level tinggi. Singapura itu Human Capital Index-nya 88 skornya. Nomor 1, salah satu yang terbaik di dunia. Kita masih di angka 0,53. Wah. Jauh di bawah Malaysia, jauh di bawah Thailand, jauh di bawah Vietnam. Artinya kita bicara tentang bonus demografi 2020-2030 yang akan datang. Ketika Human Capital Index kita masih belum beranjak naik, jangan-jangan bukan bonus, tetapi ini juga mara bahaya. Ketika angka produktif yang tinggi ternyata tidak punya kualitas yang sebagaimana diharapkan, justru ini akan menjadi beban bagi bangsa karena jumlahnya besar tetapi tidak berkualitas. Artinya apa? Kita harus betul-betul punya strategi yang tepat bagaimana membawa bangsa ini dalam 1 dekade ke depan, 10 tahun ke depan, harus betul-betul memang serius untuk menangani persoalan pendidikan. Nah, problemnya adalah apa yang direkomendasikan oleh para peneliti yang kredibel ini, apa yang direkomendasikan tetapi yang dikerjakan itu berbeda. Hampir semua rekomendernya itu perbaiki mutu guru. Oh itu yang iya, hampir semuanya merekomendasikan, karena memang hanya guru-guru yang berkualitas lah mampu melahirkan, mampu mengakselerasi kualitas pendidikan. Tetapi yang dirubah kurikulumnya. Oh iya. Misalnya gitu kan. Tiba-tiba dalam nggak sampai 1 dekade kurikulum kita udah berubah berulang kali. Padahal kita tahu guru-guru kita untuk memahami kurikulum aja butuh waktu. Apalagi akhirnya memahami kurikulumnya yang begitu cepat berubah, kontennya tertinggal. Kan gitu. Sehingga ini terbukti kenapa anak-anak kita nggak meningkat ketika diukur kemampuan literasinya, kemampuan matematikanya, kemampuan sainnya. Bahkan banyak kemarin kita ngikutin salah satu konten kreator gitu kan. Kalau dikasih tag gitu, nggak tahu kalimatnya. Nggak tahu. Dari 100 itu hanya 15% yang paham tentang tag itu. Sehingga wajar kalau sesuatu yang hoax itu di Indonesia bisa jadi tidak terbaca. Mana hoax, mana benar itu tidak terbaca, sangat kecil persentasenya gitu. Bahkan saya pernah disuguhkan oleh Mas Ari sendiri dalam konteks belajar menulis kan, kemampuan menulis gitu kan. Ternyata sedikit sekali guru-guru yang bisa memahami mana tag yang paragraf utamanya, mana pendukungnya, sehingga ini menjadi problem besar gitu ya. Kita tahu, saya pikir ini Undang-Undang Sidiknas sudah 2003 ya, Undang-Undang Nomor 20 2003. Ini kan artinya kalau tahun ini kan sudah 2 dekade. Saya pikir ini waktu yang tepat untuk kita melakukan evaluasi secara sungguh-sungguh. Karena 20 tahun saya pikir sudah waktunya kita melakukan evaluasi, sehingga kita betul-betul masih sisa waktu yang sedikit ini bisa kita segera perbaiki. Kita ingat waktu itu Malaysia itu punya grand design pendidikannya yang luar biasa. Pada tahun 2025 itu kalau tidak salah, ingat, Malaysia itu skillnya tingkat dunia, attitude-nya tingkat dunia. Targetnya begitu loh. Jadi, nah kita apa gitu loh. Kalau kita melihat tujuan pendidikan kita kan sudah
menciptakan manusia dewa kan sebenarnya, mendekati kelasnya malaikat lah. Tetapi dalam prakteknya kan ternyata kita masih terjebak dalam problem-problem elementer yang sejatinya itu harusnya udah bisa diselesaikan. Kita bisa bergerak pada tataran yang lebih maju untuk mengimbangi percepatan perubahan zaman yang hari ini tidak bisa lagi dijawab dengan model-model pendekatan yang konvensional. Karena semuanya sudah, kalau menggunakan ujarannya Renal Kasali kan bukan lagi pindah. Ya, bukan lagi berubah tetapi shifting, udah pindah. Orang bukan lagi belanja aja sekarang udah dari rumah semua kan, bukan lagi tokonya yang berubah bentuk gitu ya. Omongan orang kan, kenapa kita dulu bikin rumah harus gede, halamannya luas, karena bisa nanam cabai, bisa nanam sayur. Sekarang nggak perlu, tinggal di apartemen, karena cabainya ada di sini semua, sayurnya ada di sini kan gitu. Artinya ini kan perubahan paradigma yang sebegitu cepat, tetapi kita belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar ini, sehingga problemnya adalah kita ingin buru-buru melakukan langkah-langkah shortcut yang justru ini bisa jadi ahistory, bisa juga anti teori, sehingga hasil-hasil penelitian yang sejatinya sangat valid itu selalu dijawab dengan jawaban yang justru berbeda atau malah misleading. Saya pikir kalau ini diteruskan, maka bangsa ini kita khawatir akan tidak mencapai tujuan. Tapi kalau soal apa tadi, misal kayak kata Mas Gino, problem yang disarankan itu kan perbaikan mutu guru. Di kita kan sudah ada kebijakan, misal kayak sertifikasi guru, ada dana sertifikasi guru yang tujuannya adalah betul. Nah, itu bagaimana? Ya. Artinya kan kebijakannya sudah support betul. Itu, Mas. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan banyak hal terhadap itu. Tetapi saya melihat iklim yang dibangun juga belum cukup mampu membuat guru itu berada dalam situasi iklim yang lebih edukatif. Sehingga ketika guru itu mendapatkan banyak empowering, pemberdayaan segala macam lewat berbagai macam skenario, tetapi ketika kembali ke habitatnya, dia akan tidak banyak mengalami perubahan. Kenapa itu? Ya, saya pikir memang kompleks persoalannya. Sebagian besar guru-guru kita juga mungkin sudah relatif berumur, gitu ya. Kita tahu pada satu masa kan profesi guru itu menjadi profesi yang tidak sangat digandrungi, sehingga banyak waktu kita, anak-anak putra terbaik bangsa tidak banyak masuk ke sektor ini, sehingga ada yang bukan saya berarti merendahkan guru-guru kita, tetapi faktual seperti itu. Tahun-tahun 90-an sampai awal 2000-an kan anak ranking di kelas itu 1-5 hampir tidak ada yang masuk LPTK, misalnya gitu kan. Pilihannya menjadi profesi-profesi yang lain. Padahal kita tahu dulu kan siapa yang masuk SPG itu pasti bintang kelas di kampungnya, di sekolahnya kan begitu ya. Jadi saya pikir agak mengalami problem itu, sehingga ketika itu yang pertama. Yang kedua, profesi guru kan relatif profesi yang sangat terbuka, sehingga siapapun bisa masuk di situ, ya, di samping ngojek, di samping segala macam gitu ya. Akhirnya sulit untuk mengupgrade secara kemampuan baik konten maupun pedagogiknya. Ini untuk menjadi guru-guru yang sebagaimana kita harapkan zaman rezim IKIP dulu. Jadi saya pikir ini dalam konteks tadi 20 tahun perlu kita evaluasi, itu termasuk itu perubahan IKIP menjadi universitas. Contoh misalnya IKIP Bandung menjadi UPI ya. Universitas padahal IKIP katanya gitu kan. Ya. Terus ada juga UNJ, Universitas ya IKIP sebenarnya kan gitu ya. Artinya perubahan-perubahan itu justru mendegradasi. Menurut Mas Gino? Menurut saya aja. Karena apa? Profesi guru yang begitu terbuka, saya pikir ini memberikan sumbangsih yang besar
terhadap kualitas guru secara umum. Jadi dia nggak spesial lagi? Iya, karena dia tidak dididik dari awal memang untuk menjadi seorang pendidik, sehingga dari sisi keilmuannya juga nggak dapet, tapi dari sisi pembangunan karakter juga tidak didapatkan juga. Akhirnya ya generasi yang dilahirkan kan sulit untuk mendapatkan persaingan. Ini bisa kita buktikan dengan penghargaan masyarakat terhadap hasil-hasil proses pembelajaran toh. Kenapa Jepang misalnya begitu hormatnya masyarakatnya terhadap guru? Karena memang masyarakat merasakan betul dampak dari proses persekolahan itu. Itu. Nah, artinya apa? Apresiasi masyarakat itu kan sejalan dengan kebermanfaatannya sebenarnya. Itu satu. Jadi ada, hasil rekrutmen yang sebegitu terbuka, akhirnya mismatch di pendidikan itu kan menjadi nggak pernah terselesaikan. Mismatch dalam artian misalnya begini, Indonesia ini kan sebegitu luas, tapi faktanya guru kan berkumpul di daerah-daerah yang urban. Iya. Jadi ada bias kota. Iya. Tetap aja hari ini problemnya guru mau berkumpul di daerah urban, di daerah kota yang relatif maju, di daerah pelosok-pelosok tetap kekurangan guru. Ya. Walaupun hari ini ada terobosan tentang zonasi misalnya. Tetapi zonasi kan baru dimaknai muridnya yang dizonasi, gurunya kan masih relatif sulit karena memindahkan guru itu banyak kompleksitas persoalannya. Itu mismatch yang pertama. Mismatch yang kedua, guru banyak mengajar tidak sesuai bidang yang diampu. Ya itu karena kurang. Iya, artinya efeknya ya Mas ya. Banyak hal yang akhirnya terjadi karena rekrutmen guru terbatas, guru banyak honor, akhirnya sekolah mengambil banyak honor, akhirnya ya macam-macam latar belakang akhirnya menjadi guru. Tentu ini ya berkah, banyak orang masih menjadi guru, tetapi jangan banyak berharap, gitu kan? Itu. Kemudian mismatch yang berikutnya, undang-undang sudah mengamanatkan kita ini harus S1 misalnya gitu. Tapi fakta di lapangan kan belum banyak juga. Di dalam undang-undang guru dan dosen kan sudah jelas, guru itu harus S1, punya sertifikat pendidik. Tapi faktanya kan berapa jumlah guru yang sudah tersertifikasi? Sedangkan sertifikasi juga menunggu kebijakan pemerintah pusat yang sama mandiri juga relatif terbatas, sinergi dengan pemerintah daerah juga hampir nyaris tidak ada. Akhirnya persentase guru yang tersertifikasi sebagaimana amanat undang-undang guru dan dosen kan juga menjadi sangat terbatas. Nah, selama ini belum diakselerasi secara lebih baik, memang persoalan kualitas guru ini akan semakin juga berat. Apalagi rekrutmen guru kita terbatas, banyak guru-guru kita senior yang diangkat tahun 80-an udah pada pensiun. Nah ini kan akhirnya menjadi bahaya juga ke depan. Walaupun ada terobosan baru tentang pengangkatan P3K misalnya, itu kan guru-guru P3K, tetapi kan tidak sebagaimana PNS tentu kan. Nah saya pikir ini beberapa hal yang kenapa kebijakan pemerintah untuk melakukan empowering, peningkatan kualitas guru tidak terlalu ngefek. Itu satu. Yang kedua tentang kesejahteraan, sebenarnya pemerintah juga sudah mencoba kan dengan dana sertifikasi misalnya. Tapi banyak penelitian oleh World Bank, oleh Bank Dunia maupun oleh UNDP, kan sertifikasi juga tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Boleh kita track dari uang sertifikasi itu berapa persen yang dia belanjakan untuk kepentingan tugas profesionalnya. Capacity building ya? Iya, beli buku ngikut diklat misalnya gitu. Hampir tidak ada. Padahal dengan uang misalnya 3 juta sebulan, ya kan? Kalau dia guru negeri dapat sertifikasi, kalau 10% aja diambil untuk beli buku, berarti 300.000 toh. 300.000 itu kalau buku standar udah dapat 5 paling tidak. Sehingga setahun guru punya buku berapa? 60. 5 tahun menjadi guru profesional, dia punya 300 buku. Masing-masing guru profesional harusnya punya perpustakaan. Faktanya hari ini hampir tidak ada guru yang rajin menulis. Berarti problemnya mental dong.
Iya, bisa jadi. Artinya iklim yang membangun, mendorong untuk guru itu apa istilahnya, bergerak maju atas kesadarannya sendiri, itu masih sangat terbatas. Saya lihat. Contoh misalnya gini, guru profesional nih, tapi ngikut diklat itu pasti nunggu ditugaskan oleh sekolah, dipanggil oleh dinas, yang memang menyiapkan diri dengan uangnya yang dari hasil sertifikasi itu. Nanti waktu libur panjang, ini mendekati libur panjang toh, dia akan nyari diklat baik online maupun yang offline, yang meningkatkan kapasitas dia. Workshop itu hampir-hampir tidak ada, sehingga ya larinya ke hal-hal yang konsumtif. Nah, itulah maksudku, kalau problemnya adalah mental yang ada pada diri guru itu sendiri, apapun skenario niat baik yang disusun pemerintah kan tetap batal dia, Mas. Bagaimana, Mas? Iya, sebenarnya beberapa tahun terakhir Mas Nadine dalam hal ini mencoba melakukan terobosan itu. Contoh dengan adanya program organisasi penggerak kemarin. Yang beberapa lembaga diseleksi, kemudian ada yang biaya mandiri untuk bergerak sendiri, Sampurna Foundation, Muhammadiyah, misalnya itu kan memang lembaga-lembaga yang selama ini sudah melakukan upaya kan. Dan ada PGRI, ada FGII, ada IGI, yang biayanya bisa sinergi, separuh pemerintah, separuh lembaganya. Ada yang memang murni dibiayai pemerintah. Ini adalah upaya untuk membangun terobosan baru. Nadine melihat begini, selama ini kan Kemdikbud ini kan digawangi oleh para dewa sebenarnya kan, para begawan, para mahaguru. Tapi faktanya kan nggak mengalami juga pergerakan yang signifikan. Tetap saja berbagai indikator menunjukkan Indonesia tertinggal dengan bangsa-bangsa yang lain. Keberanian Pak Jokowi mengangkat Nadine sebenarnya ini kan satu terobosan yang sangat nekat menurut saya ya. Seorang pengusaha, tetapi masih Jokowi muda. Mungkin ingin mencoba pengusaha muda ini untuk melakukan terobosan revolusioner. Iya, yang agak revolusioner, memecahkan kebuntuan yang ada. Lembaga-lembaga tadi diuji untuk melakukan praktek-praktek baik di lapangan. Silakan. Nah, harapannya praktek baru ini bisa dikapitalisasi dalam skop tingkat yang lebih luas. Bisa tingkat kabupaten, bisa tingkat provinsi, bahkan mungkin di tingkat nasional. Saya pikir ini terobosan yang baik juga ya, untuk mencoba berpikir out of the book lah ya, yang selama ini dianggap sudah given, tapi faktanya kan jalan nggak itu? Ya jalan. Nah, maksudku ekosistemnya membaik nggak? Mentalnya ke apa? Nah, ini lagi dievaluasi terus. Sedang dievaluasi. Ya, kita berharap ada beberapa praktek baru, praktek baik yang bisa dikapitalisasi untuk membangun iklim yang lebih mampu menggerakkan guru lebih maju lah. Artinya gini, Mas Ari, kita punya beban memang untuk tidak boleh lelah mengakselerasi guru-guru kita ini menjadi guru-guru yang inspiratif, guru-guru yang mengalami kemajuan, termasuk guru penggerak. Hari ini kan lagi booming guru penggerak. Tetapi jangan juga guru penggerak itu menjadi seolah-olah menjadi dewa. Karena faktanya justru ketika guru penggerak ini jadi guru penggerak, dia lebih banyak ngantornya di tempat yang lain, di dinas misalnya gitu. Dia lebih dekat dengan laptop dibanding dengan siswanya, karena ngikut di kelas sana, di kelas sini. Justru kelasnya banyak ditinggal. Ini dicurigai seperti itu. Kemudian, ada fenomena itu ya? Iya, setelah 8 bulan menjadi guru penggerak, seolah-olah dia punya kartu pas yang bisa menjadi apa saja. Saya pikir ini kan juga untuk menjadi manajerial di sekolah ini kan juga tidak serta-merta seperti itu. Butuh pengalaman, butuh waktu untuk mengalami terpaan banyak hal, sehingga tidak automatically ketika dia lulus menjadi guru penggerak laju dia seolah-olah sudah menjelma menjadi seseorang yang memang mumpuni segalanya. Saya pikir ini akan menimbulkan iklim yang tidak smooth juga di lapangan, karena nanti menjadi manusia yang eksklusif seolah-olah. Sebagaimana dulu RSPI,
sekolah rintisan berbasis internasional, akhirnya kan juga dianggap tidak membumi kan. Sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Sarimin ada di sekolah. Sarimin, Sarino, Tukiem, anaknya tukang bata, tukang pasir ada di sekolah yang pinggiran, tapi anak-anak yang mulus, cakep-cakep, bersih-bersih, anaknya para penjabat ada di RSPI. Ini kan praktek lama yang zaman Hindia Belanda sudah ditolak. Dan justru akhirnya menimbulkan kontroversi, tidak berlanjut. Nah, kita tidak ingin kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Kemdikbud juga justru malah menimbulkan kegaduhan di lapangan. Teman-teman yang menjadi guru penggerak juga harus tetap menginjak bumi, ya, lebih punya kelekatan dan kedekatan dengan peserta didik. Karena hari ini banyak disinyalir begitu. Mengakselerasi mutu praksis pendidikan di dalam kelas itu kan harusnya guru dan siswa itu punya kelekatan, punya kedekatan. Tapi banyak disinyalir hari ini karena beban administrasinya yang tinggi, guru lebih akrab dengan laptop dibanding dengan peserta didiknya. Ini kan jadi problem juga. Gitu. Nah, artinya ini kan sudah offline, pandemi COVID juga sudah selesai, harusnya guru kembali ke ruang-ruang belajar untuk bagaimana membangun kedekatan dengan peserta didik sehingga anak-anak kita termotivasi untuk bergerak lebih maju. Oke, itu yang pertama itu Mas. Problem utama jadi menurut Mas Gino tadi adalah soal guru lah ya Mas, ya, mutu guru.